Mbak Rifa, membawa acara. Apakah terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sudah terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, atau yang mewakili yang saya hormati para kepala sekolah, guru pendamping di wilayah Kota Jakarta Pusat, yang kami hormati juga narasumber kita, Ibu Rahmatul Karimah, Ibu Imai, dan Mas Farid, serta seluruh peserta sosialisasi Baca Jakarta yang melalui virtual Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Seizin pimpinan Bapak PLT Sudin Bis Jakarta Pusat, Pak Suryanto, yang seyogyanya Pak Suryanto akan membuka acara ini. Tapi pada kesempatan siang hari ini, pimpinan Pak PLT lagi ada kegiatan di tingkat dinas, jadi mewakili kepada saya sebagai Kepala Seksi Perpustakaan untuk membuka sekaligus memberikan sambutan mewakili Pak PLT Sudin Bis Jakarta Pusat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas puji syukur Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dapat berkumpul pada sesi Baca Jakarta tahap 2 tahun 2025, di mana kegiatan Baca Jakarta ini adalah sebuah gerakan menumbuhkan budaya membaca yang menjadi kebanggaan warga Jakarta. Melalui kegiatan Baca Jakarta, semua diajak untuk menjadikan membaca bukan sekedar kegiatan, tapi kebiasaan dan bagian gaya hidup. Tantangan membaca selama 14 hari ini bukan hanya sekedar mengisi buklet, melainkan perjalanan kecil untuk menumbuhkan kegemaran membaca dan kebiasaan membaca. Baca Jakarta pada kali ini tahap 2 akan dilaksanakan, yaitu mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 9 November, dengan mengangkat tema Aku dan Imajinasiku, yang mengajak kita semua, baik anak-anak maupun dewasa, untuk bermimpi, berimajinasi, dan berkreasi melalui bacaan. Kami berharap kegiatan ini dapat menggerakkan semangat membaca dari rumah ke rumah, dari sekolah ke sekolah, dari perpustakaan ke masyarakat luas, khususnya untuk wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan Baca Jakarta ini dilaksanakan selama 14 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 9 November 2025. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Nanti tolong peserta memberikan ucapan ya, cakep. Jalan ke taman lewat Gambir. Cakep. Cakep. Beli es krim warna coklat tua. Cakep. Ayo membaca, jangan kabur, karena membaca bikin jiwa bahagia. Cakep, bagus. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maju, maju, dan terus membaca. Sekian sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya nanti dibimbing atau dipimpin oleh Ibu Hairul Karimah, Ibu Imai, untuk kegiatan sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 ini. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Oke, di saya ada 4 slide. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Boleh kita serempak salam literasi, tangan berbentuk L. Slide kedua, 1, 2, 3. Boy, Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan Baca Jakarta yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat. Kepada Ibu Ime dipersilahkan. iya tes. Assalamualaikum, terdengar suara saya? Sudah terdengar, Bu Meh. Ah, oke baik, terima kasih Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Rifa. wabarakatuh. Izin Pak Nur, saya melanjutkan untuk menyampaikan teknis sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 di tahun 2025. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam Zoom sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 ini. Yang terhormat, kami ucapkan kepada PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, yang kami hormati perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, kepada para kepala sekolah, para Bapak Ibu guru pendamping, para orang tua, para peserta sosialisasi di siang hari ini dan hadirin sekalian semuanya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas semangatnya untuk ikut lagi dalam kegiatan Baca Jakarta di tahap 2 ini. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan tahap 1 di tahun 2025 pada sekitar bulan Februari ya adik-adik semua. Sekarang kita lanjut kembali di tahap 2 terakhir di tahun ini, yaitu Baca Jakarta tahap 2 yang akan dimulai di bulan Oktober. Nah, seperti apa kita saksikan bersama. Saya akan menyampaikan paparan tentang sosialisasi Baca Jakarta. Sebentar, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah cukup jelas ya? Sebentar. Oke. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu, adik-adik semua? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Senang sekali bisa kembali hadir bersama di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian semua. Terima kasih semangatnya, atensinya sampai dengan siang hari ini. Saya juga melihat dari foto-foto, video-video, atau tampilan-tampilan di Zoom, ada yang ramai-ramai di perpustakaan, ada yang masih di kelas. Seru sekali ya, seperti nobar ya. Kalau saya lihat nih ada dari SMP 118, bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan para Bapak Ibu guru pendamping, ada dari SMK 44, ada SMK 3, ada atas nama Bapak Wahyu Ridwan juga sepertinya di perpustakaan. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali bersama-sama. Oke. Baca Jakarta tahap 2 akan dilaksanakan pada 27 Oktober sampai 9 November 2025. Tentunya kegiatan Baca Jakarta ini akan serentak dilaksanakan di 5 wilayah kota
dan pelaksanaannya di tanggal yang sama. Oke, adapun kegiatan tantangan Baca Jakarta ini, mungkin ada yang sudah bergabung sebelumnya bersama-sama kita, jadi sudah tahu tentang kegiatan ini, tapi ada juga yang baru bergabung tentang kegiatan Baca Jakarta. Kita kenalan dulu tentang kegiatan ini, yaitu Baca Jakarta merupakan sebuah tantangan membaca selama 14 hari untuk masyarakat DKI Jakarta tanpa mengenal batas usia. Tapi seiring berjalannya waktu, kegiatan ini juga dimungkinkan untuk diikut sertakan oleh masyarakat di luar DKI Jakarta. Tantangan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dan membangun kultur literasi sejak dini. Kenapa sih kita harus ikut tantangan Baca Jakarta, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua? Karena Baca Jakarta ini membantu kamu dalam menumbuhkan kegemaran membaca. Jadi semakin banyak masyarakat yang gemar membaca, tentunya aktivitas membaca akan terasa semakin menyenangkan ya Bapak, Ibu, dan adik-adik. Nah, harus baca buku apa saja sih dalam tantangan ini? Baca buku apapun yang kalian suka, walaupun di tantangan Baca Jakarta tahap 2 ini ada tema, nanti akan kita sampaikan juga temanya di tahap 2 ini apa. Tapi sebetulnya kalian punya koleksi buku apa? Kalian tertarik untuk baca subjek atau tentang apapun, misalnya tentang astronomi, misalnya tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan, atau tentang cerita rakyat, itu silakan. Apapun yang kalian suka, silakan dibaca. Tidak ada yang akan menghakimi jenis buku yang akan kalian baca dan yang kalian sukai. Caranya tentu mudah sekali ya, daftarkan diri kalian di Jack Litera, perpustakaan.jakarta.go.id. Mungkin yang sebelumnya sudah mengikuti kegiatan ini sudah tahu alur-alurnya, tapi nanti untuk yang baru perdana bergabung bersama kita, nanti juga akan ada penjelasan teknis dari Kak Arit yang akan membantu kita mensimulasikan bagaimana sih cara mudahnya untuk proses mendaftar ini. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah mendaftar? Yaitu baca buku kesukaanmu setiap hari. Setiap hari, tanpa skip satu hari pun, selama 14 hari tantangan Baca Jakarta ini. Kemudian, isi buklet tantangan harian. Jadi nanti akan ada buklet yang setiap harinya harus diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di masing-masing hari tersebut. Bagikan keseruan membacamu di media sosial, bisa media sosial kami di @perpusjkt_pusat. Buat yang belum follow, silakan follow ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sekalian. Coba buka handphonenya atau gadgetnya, langsung follow akun kami, karena semua update informasi baik itu kegiatan lain maupun kegiatan Baca Jakarta itu akan secara rutin kami sampaikan di media sosial kami. Kita ulangi di @perpusjkt_pusat. Nanti juga akan ada akun Baca Jakarta yang kalian juga bisa tag ketika kalian melakukan keseruan rangkaian kegiatan Baca Jakarta ini. Tapi ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, atau pilihan. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi keseruan ini alangkah lebih serunya lagi kalau dibagikan dan bisa dilihat oleh lebih banyak orang, sehingga harapan kami bersama semua orang bisa tertular juga keseruan Baca Jakarta ini. Kemudian tantangan selesai dan klaim apresiasimu. Nah, kepesertaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kepesertaan anak dan peserta dewasa. Peserta anak itu merupakan masyarakat usia 0 sampai 18 tahun, penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Peserta anak dapat didampingi oleh orang dewasa atau secara mandiri. Kemudian ada juga yang disebut peserta dewasa. Siapa sih peserta dewasa itu? Peserta dewasa yaitu masyarakat usia lebih dari 18 tahun, penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Orang dewasa yang mendampingi peserta anak jika ingin mengikuti tantangan ini perlu melakukan pendaftaran dan mengisi tantangan sama seperti para peserta anak-anak yang didampingi ya Bapak Ibu. Tantangan hariannya apa saja sih? Tantangan hariannya bisa dilihat sama-sama Bapak Ibu dan adik-adik semua.
Baca Jakarta menyediakan tantangan yang berbeda setiap harinya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi setiap hari akan ada pertanyaan di masing-masing harian buklet yang harus dijawab sesuai dengan pertanyaan tersebut jawabannya. Pastikan kamu tidak ketinggalan satu tantangan pun. Setiap jenis kepesertaan mempunyai tantangan yang berbeda ya Bapak Ibu. Pastikan kamu memilih tantangan sesuai dengan jenis kepesertaan. Cukup dengan membaca buku yang kamu sukai, kamu pasti bisa memenuhi seluruh tantangan. Dan masa pengisian buklet diperhatikan ya Bapak Ibu, paling lama 3 hari sejak tanggal tantangan. Artinya ketika kita mulai di tanggal 27 Oktober, tantangan ini masih bisa diisi di hari berikutnya, dan paling lambat untuk tantangan di tanggal 27 Oktober itu akan ditutup di tanggal 29 Oktober. Oke, setiap hari kamu bisa menceritakan hasil bacaanmu, kamu juga bisa menuliskan apapun, baik itu perasaanmu, dengan siapa kamu membaca, manfaat apa yang kamu dapatkan dari membaca buku tersebut, kemudian menceritakan kembali tokoh favorit yang kalian suka dalam buku tersebut, apa sih imajinasi yang kalian dapatkan dari membaca buku tersebut, dan masih banyak lagi. Jangan batasi dirimu dalam menceritakan buku yang kamu baca. Oke, ini juga penting lini masa tentang kegiatan ini. Rangkaian kegiatannya itu apa saja sih sampai terakhir apresiasi, yaitu di tanggal sekarang nih, di tanggal 15 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2025, yaitu masanya sosialisasi dan publikasi. Nanti kita akan secara bertahap juga mempublikasikan kegiatan ini setelah selesai sosialisasi. Kemudian tantangan dimulai pada 27 Oktober 2025. Dan pelaksanaannya itu akan selama 14 hari ke depan, yaitu 27 Oktober dan berakhir di 9 November 2025. Kemudian rekapitulasi kepesertaan di tanggal 12 dan 13 November 2025. Di sini kita merekap peserta siapa saja yang paling konsisten, yang paling cepat sebanyak 100 peserta. Kemudian perayaan dan pemberian apresiasi di tanggal 20 November 2025 kami jadwalkan bertepatan dengan Hari Anak Internasional yang akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom yang akan kami bagikan informasinya nanti setelah selesai kegiatan. Jadwal perayaan apresiasi ini bisa jadi berbeda dengan wilayah lain ya Bapak Ibu dan adik-adik. Ini menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Oke, apresiasi yang kemudian kalian dapat dari kegiatan ini yaitu sertifikat elektronik Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi kalian akan mendapatkan sertifikat elektronik yang bisa diunduh di akunnya masing-masing setelah selesai masa tantangan berakhir, yaitu sertifikat kepesertaan dan keberhasilan. Kepesertaan untuk seluruh peserta, keberhasilan untuk peserta yang berhasil mengikuti tantangan selama 14 hari tanpa skip 1 hari pun. Kemudian apresiasinya kami juga akan memberikan 100 buah goodie bag kepada peserta terpilih dari yang paling konsisten dan paling cepat mengikuti kegiatan tantangan Baca Jakarta ini. Dan ada 5 unit sepeda untuk masing-masing yang beruntung mendapatkan door prize saat apresiasi Baca Jakarta tahap 2 di tanggal 20 November 2025 melalui Zoom. Oke, ini juga perlu kita sampaikan tema bacaan. Sebelumnya tokoh favorit di tahap 1, di tahap 2 tema bacaan kali ini adalah Aku dan Imajinasiku. Baca Jakarta mengajakmu mengeksplorasi imajinasi yang ada di kepalamu. Tentu saja untuk mengasah imajinasi ini kamu butuh baca buku yang banyak sehingga banyak referensi dan mengasah imajinasi kamu semakin baik. Jika bahan bacaan tentang imajinasi tidak ditemukan, maka peserta dapat menggunakan bacaan apapun yang tersedia di lingkungan sekitar, baik itu di perpustakaan pribadi, di rumah, di perpustakaan sekolah, di RPtra, di TBM, di aplikasi-aplikasi elektronik, itu juga bisa.
Nah, ini dia. Sumber bahan bacaan itu bisa didapatkan dari Perpustakaan Jakarta Pusat. Kalian juga bisa datang ke perpustakaan kami di Jalan Tanah Abang 1, Kebun Jahe, Jakarta Pusat, dekat kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bisa juga datang ke Perpustakaan Jakarta di Cikini, Taman Ismail Marzuki. Kalian juga bisa dapat sumber bacaannya dari Perpustakaan R. Petra, mungkin di daerah rumahnya ada perpustakaan R. Petra, R. Petra yang dekat rumah itu silakan, bisa juga dibaca dari sumber bacaan di sana, bisa juga dari perpustakaan sekolah, bisa juga dari I-Jakarta, I-Pusnas, Let's Read, atau CB dari Kemendikdasmen, ada juga Bintang Pusnas Edu, dan lain sebagainya. Oke, baik. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa kalian simak di media sosial kami di @bacajakarta atau di media sosial Sudin Pusip Jakarta Pusat @perpusjkt_pusat. Untuk semua yang sudah hadir di sosialisasi Zoom hari ini, yang belum follow akun tersebut, harap untuk follow-nya dari sekarang, yaitu @bacajakarta dan @perpusjkt_pusat. Oke, sekian sosialisasi dari kami, Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farid untuk menginformasikan secara teknis nih mengenai pengisian buklet, tata cara pendaftaran, dan hal-hal teknis lainnya. Kami serahkan kembali kepada MC. Silakan Mbak Rifa untuk kemudian nanti disampaikan oleh Mas Farid. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Semangat terus, salam literasi. Baik, terima kasih Bu Imei atas paparan materinya. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, selanjutnya adalah paparan teknis dan pengisian buklet Baca Jakarta yang akan disampaikan oleh Kak Farid. Kepada Kak Farid, dipersilakan. Halo, Sarita, apakah suara saya sudah mendengar? Sudah terdengar jelas, Kak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PLT Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat yang saat ini diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Pak Nur. Yang saya hormati Pustakawan Jakarta Pusat di Rahmatul Karimah Pagi ini. Yang saya hormati juga perwakilan dari Sudin Pendidikan DP 1 dan 2, kepala sekolah, guru-guru, guru pendamping, serta calon peserta Baca Jakarta yang akan mengikuti rancangan Baca Jakarta tahap 2 di tahun 2025. Baik, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana teknis untuk mengikuti rancangan Baca Jakarta. Yang pertama dan utama adalah kita harus masuk ke website Perpustakaan Jakarta, yaitu alamat websitenya adalah perpustakaan.jakarta.go.id. Bisa dilihat di sini. Ya, ini di tampilan awal website Perpustakaan Jakarta Pusat, Jakarta Provinsi Dki. Jadi saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama adalah bagian di mana peserta sudah memiliki akun Jaklitra, dan yang kedua adalah bagaimana jika peserta belum mempunyai akun Jaklitra. Oke, saya mulai dengan yang belum mempunyai dulu ya. Mungkin di sini para peserta masih ada yang belum punya akun Jaklitra. Baik, pertama kita masuk ke pilihan akun di pojok kiri bawah, ada tulisan akun, kita klik. Nah, di sini kan akan tersedia halaman login. Ketika kalian sudah memiliki akun Jaklitra, kalian tinggal memasukkan username atau nick serta kata sandi untuk login ke dalam Perpustakaan Jakarta. Nah, di sini saya belum mempunyai, jadi saya harus mendaftarkan dulu akun
untuk ke perpustakaan Jakarta. Di bawah sini ada tulisan belum memiliki akun, daftar di sini. Kalian bisa klik daftar di sini. Nah, di sini kalian akan dibawa ke tampilan pendaftaran ikut kawan tertib. Di sini ada data-data yang diperlukan, yaitu NIK, nama lengkap, keluarga negaraan, nomor WhatsApp, email, username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi yang diulang. Nah, di sini NIK harus 16 digit karena saya ini akun dummy, saya akan mengisinya dengan sembarang. Setelah kalian isi NIK kalian, ada 16 digit, selanjutnya isi nama lengkap kalian. Saya di sini akan mengisi nama saya sendiri, Farid Aulia Rahman. Nah, di sini ada pilihan kewarganegaraan, ada WNI dan WNA. Saya di sini status WNI, jadi saya pilih WNI. Oke. Nah, selanjutnya ada nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini penting, email dan email juga penting. Jadi kalian harus isi sesuai dengan WhatsApp kalian yang aktif atau email kalian yang aktif. Jangan email yang sudah lama atau WhatsApp yang sudah tidak aktif, karena ini akan berguna untuk kode OTP. Misalkan saya di sini dan isi dengan nomor yang dummy lagi ya, saya isi dengan nomor asal, email misalkan saya isi dengan Farid titik Aulia 07 @gmail. Username saya sarankan untuk yang sama dengan sosial media kalian. Nah, atau lebih gampangnya isi aja dengan nama Farid, nomor kesukaan kalian. Misalkan saya suka nomor 7 dan 10, saya isi 07 10. Karena kalau hanya nama, mungkin nama kalian banyak dipergunakan juga oleh kawan perpus yang lain. Masuk ke kata sandi. Di kata sandi ini juga kalian harus perhatikan, karena di kata sandi ini ada ketentuannya. Minimal 6 karakter dan memerlukan setidaknya satu huruf, angka, serta simbol. Baik, nah di situ berarti harus ada simbol. Saya masukkan simbol dulu, simbol F. Maaf, ini di refill F. Kalian masukkan huruf besar, misalkan saya masukkan AXP, ada harus juga dengan nomor, saya masukin misalkan 739, huruf lagi 11. Nah, kalian tinggal copy paste aja, kita semua sudah memenuhi unsur ya kawan, ada simbol, ada huruf besar, ada nomor, dan ada huruf kecil. Ini adalah syarat minimal untuk membuat kata sandi di akun Jakliteran. Kita copy saja, oke, ini sudah sama. Kita klik, saya menyatakan telah membaca dokumen studi terkait kebijakan. Oke, klik selanjutnya. Nah, di sini hal yang kalian harus perhatikan juga, karena di sini diminta pengiriman OTP. Kalian tadi masukin nomor WhatsApp dan email. Kalian boleh pilih salah satu, pilih WhatsApp atau email. Misalkan saya pilih WhatsApp, saya klik kirim OTP. Nah, ini sudah digunakan. Nanti saya ubah lagi. Karena WhatsApp juga sudah digunakan, ternyata ya, kirim OTP. Hmm, kirim OTP melalui WhatsApp. Ya, sudah masuk. Nah, seharusnya ketika kalian masuk ke halaman masukkan kode OTP, kalian akan mendapatkan WhatsApp dari Perpustakaan Jakarta. Biasanya berisi 6 digit angka. Karena tadi nomor dummy yang saya masukkan, jadi saya tidak akan saya tidak akan mendapatkan kode OTP. Jadi saya bisa lewatkan tahap ini. Saya lewatkan. Oke, di sini kalian sudah berhasil membuat akun Jaklitera. Ketika sudah berhasil membuat akun Jaklitera, kalian masuk ke banner yang ada di atas ini. Di situ ada event baca Jakarta 2. Kalian klik.
Nah, ketika diklik, kalian akan masuk ke halaman tantangan Baca Jakarta dia. Nah, di sini tertulis masih tanggal 14 sampai 11 November, karena ini hanya untuk latihan atau dummy. Untuk mencontohkan bagaimana sih kita mengisi diklat untuk tantangan Baca Jakarta. Di sini juga ada deskripsi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ine, bahwa dikatakan dari tempat sebuah tantangan baca selama 14 hari, dan seterusnya, kenapa harus ikut Baca Jakarta, harus baca buku apa saja, caranya bagaimana, kepesertaannya bisa dibawakan dosen atau di atas dosen. Nah, ini ada tutorialnya, bisa buat video, dan seterusnya. Nah, ketika kalian sudah memasuki halaman ini, kalian bisa klik di sini sebelah kanan, ikuti tantangan. Klik. Oke, setelah kalian masuk ke tantangan, kalian masuk ke halaman daftar peserta. Nah, di sini juga diperhatikan. Kenapa? Karena saya membuat akun baru, jadi akun saya itu belum terverifikasi. Ketika kalian tersebut sudah memiliki akun job referral, kalian tersebut pasti sudah terverifikasi. Karena mungkin kalian seperti sudah meminjam buku dan seterusnya. Nah, ketika kalian baru membuat akun Jupiter, kalian diminta mengisi data diri lagi. Nah, data diri ini itu kalian harus sesuai dengan data diri kalian yang benar. Misalkan saya di sini saya lahir tahun 96, bulan Oktober tanggal 7. So, alamat saya di Jalan Kemayoran, Gempol. Nah, di sini kalian juga harus perhatikan ya kalian terus. Jika kalian umum, kalian bisa mengisi sesuai dengan alamat kalian. Nah, tetapi jika kalian adalah peserta yang masih sekolah di bangku SD, SMP, maupun SMA, kalian cukup mengisi asal sekolah. Misalkan saya sekolah di SD M Johar Baru 04. Jadi kalian cukup mengisi nama SD kalian saja jika kalian masih menempuh pendidikan di SD, SMP maupun SMA. Gitu. Seterusnya kita diminta mengisi provinsi DKI Jakarta, kabupaten atau kota di Jakarta Pusat, kecamatan. Karena saya sekolah di Johar, berarti saya masuk ke Johar Baru, Kelurahan Johar Baru. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan. Kenapa? Karena jika kalian di sini mengisinya di kota administratif Jakarta Pusat, kalian tidak akan bisa mengikuti apresiasi yang akan kita laksanakan di perpustakaan Jakarta Pusat. Karena data kalian akan masuk ke wilayah lain. Misalkan kalian usia di sini utara masuk ke utara, barat ke barat, selatan, timur ke timur. Jadi kalian harus pastikan nih di sini kalian mengisi kota administrasi Jakarta Pusat. Biar data kalian tidak kental ke wilayah lain. Baik, jika semua sudah terisi dengan lengkap dan sesuai, kalian bisa klik daftar. Nah, ini dia diklatnya. Jadi ini adalah tantangan yang akan diberikan oleh Perpustakaan Jakarta selama 14 hari. Nah, karena ini dummy, jadi tanggalnya ini masih tidak sesuai ya kalian. Nah, di sini kan ada diklat dan isinya itu ada tanggal dan tantangan. Di bawahnya ada keterangan buat tantangan dapat dipilih. Dan kalian juga perhatikan di sini ada warna biru itu artinya hari ini, warna kuning itu artinya hari yang sudah lewat, tapi kalian bisa isi. Jika warnanya merah, itu kalian sudah tidak bisa isi lagi karena kalian sudah melewati batas selama 3 hari. Jadi kalau perhatikan sini jangan sampai melewati batas waktu 3 hari, karena setelah melewati batas 3 hari, kalian tidak akan bisa mengikuti lagi tantangan dari Jakarta pada tanggal tersebut. Baik, misalkan saya isi tanggal 14 karena ini tanggal 14 itu hari kemarin ya, jadi masih bisa diisi. Saya klik di sini terlihat pilih tantangan. Nah, setiap harinya tantangan nanti akan berbeda-beda. Nah, di sini ada 2 tantangan. Yang pertama adalah baca buku atau hari ini, dan yang tantangan kedua adalah baca buku hari ini, tetapi kalian harus upload atau tautkan ke link sosial media kalian.
Misalkan saya pilih tantangan yang pertama, saya klik di sini, pilih tantangan yang di bawah. Oke, tantangannya hari ini adalah baca buku apa hari ini? Saya jawab tantangannya. Hari ini saya baca buku tentang budaya Betawi dan seterusnya. Kalian bisa isi sekreatif kalian, selengkap kalian, sesuai dengan buku yang kalian baca pada hari itu. Ketika sudah kalian isi, kalian bisa klik di bawah kirimkan. Nah, setelah berhasil, kalian bisa lihat di sini berubah menjadi warna hijau. Warna hijau itu artinya adalah kalian sudah mengisi tantangan pada hari itu. Di sini tanggal 14 Oktober. Nah, ini masih biru karena ini belum saya isi tanggal hari ini. Karena saya mengisi hari ini, saya mau lihat tantangannya apa sih hari ini. Saya klik. Nah, ini sama lagi tantangannya. Kenapa? Karena masih dummy. Jadi ini hanya untuk latihan. Tapi saat pelaksanaannya nanti tantangannya akan seru-seru, akan menghebohkan, akan mengasihkan. Jadi di sini tantangannya masih dummy. Jadi misalnya saya pilih opsi satu lagi, saya jawab hari ini saya baca buku tentang planet. Oke, dan seterusnya kalian isi sesuai dengan kreativitas kalian, dengan apa yang kalian baca pada saat itu bukunya. Setelah selesai, bisa kalian klik kirimkan kembali. Oke, setelah selesai, di sini berubah lagi berwarna hijau. Nah, yang warna abu-abu ini, kalian belum bisa klik ke data, karena warna abu-abu ini artinya tanggalnya belum berlangsung atau masih di hari esoknya. Jadi kalian nggak bisa klik, kalian nggak bisa masukkan tantangan karena harinya adalah masih esok hari. Setelah kalian isi selama 14 hari, kalian akan mendapatkan apresiasi, undangan, dan seterusnya ketika kalian terpilih menjadi peserta terbaik. Kalian di sini juga bisa nih undang peserta, misalkan kalian mengundang ke orang tua, ke teman, ke om tante, dan semuanya. Karena di tantangan Balai Jakarta ini tidak terpatok oleh umur, kalian harus sekolah, kuliah, kerja, itu tidak terpatok dengan status pendidikan kalian atau pendidikan yang kalian sedang jalani. Nah, setelah kalian sudah mengisi, kalian bisa balik ke beranda lagi ke halaman utama dan kalian bisa lanjutkan lagi ketika harinya sudah berlangsung. Misalkan sekarang udah tanggal 16, kalian masuk ke sini lagi ke donor dari Jakarta, klik detail, kalian masuk di plot, berubah kan di sini tadinya saya ingin mendaftar, tulisannya ikut tantangan, sekarang isinya masuk booklet, kalian bisa klik. Nah, kalian masuk lagi ke booklet tantangan bagian tertentu. Nah, ini adalah tampilan yang ketika kita buka di website atau di PC, laptop, dan seterusnya. Kalian juga bisa ikuti tantangan ini di gadget, di Android atau iPhone dengan mengunduh aplikasi yang bernama Jupiter. Tampilannya kurang lebih sama, nanti di atas ada bannernya, kalian tinggal klik, kalian klik di bannernya, kalian klik ikuti tantangan di sini, atau masuk juga ketika kalian sudah mendaftar, dan kalian bisa mengikuti tantangan dari Jakarta selama 14 hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pendaftaran teknis bagaimana mengikuti tantangan Baca Jakarta selama 14 hari. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Untuk saat ini saya kembalikan ke MC dari Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Farid atas pemaparan teknisnya. Baik Bapak Ibu dan teman baca, apabila ada yang masih kurang paham atau bingung, bisa ditanyakan langsung dengan open mic, raise hand, atau melalui kolom chat.
Oke. Sepertinya sudah pada paham ya Kak Farid mengenai teknis baca Jakarta ini. Iya benar kayaknya Kak Rika nih Iya. udah veteran-veteran baca Enggak Jakarta. ada link ini ini buka buka isunya. Nih, buka. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada. Untuk sidang SD 2 orang yaitu Oke. Oke, ada yang bertanya dari Nelmi nih. Kalau sudah install aplikasi, cara buka baca Jakartanya bagaimana? Coba mungkin Oh, baik. ditunjukkan di Nah itunya ini aja kali ya, Kak Farid, yang banner baca Jakartanya. mungkin yang saat misalnya itu bagaimana kalau di Android atau iPhone ya. Karena kan tadi saya menjelaskannya di versi website. Sebenarnya sama saja untuk mengikuti tantangannya kalian harus daftar akun. Kalau kalian sudah punya akun kalian tinggal login. Nah nanti di atas kalau kalian lihat, nah di situ ada banner sama seperti saya tampilkan lagi di websitenya. Nah di sini nih ada banyak banner kan ada di sini ada dari Jakarta, ada workshop membaca, ada dua event. Nah sama seperti tampilan di Android atau iPhone, nanti di atasnya itu ada banner yang kalian bisa klik. Nah, kalau kalian mau ikut Baca Jakarta, kalian klik banner Baca Jakarta dia. Dan tampilannya kurang lebih akan sama juga, nanti ada penjelasannya. Seperti ini, ada deskripsinya dan seterusnya. Kalian juga bisa klik di sini, ikuti tantangan atau masuk diklat ketika kalian sudah mendaftar. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, tapi panduan di website mungkin lebih lebar. Kalau di Android atau iPhone itu akan lebih ringkas, akan mengikuti resolusi HP kalian. Seperti itu aja sih. Mudah-mudahan menjawab ya katanya. Oke, terima kasih Kak Farid. Berarti maupun di website ataupun di aplikasi itu sama saja ya, teman baca. Tinggal diklik saja bannernya untuk masuk ke untuk mengikuti tantangan baca Jakartanya gitu. Aplikasinya bisa di-download di Play Store maupun App Store, diketik dengan Jack Litera. JAK Litera. Oh. Oke, ada yang bertanya lagi melalui kolom chat. Oke, oh ya nih, Jack Literanya. Nah, ini Oke, misalkan di Play Store seperti ini nah aplikasinya. Buat iya, filteran. Warna aplikasinya oranye. ya, Oke, betul. lanjut Kak. Ya, ada lagi yang bertanya, setiap tantangan hanya diisi opsi pertamanya saja dari Altaf Aklan. Iya, betul. Hanya salah satunya saja yang bisa diisi gitu. Misalkan ada dua, di setiap tantangan tuh ada dua opsi. Nanti pilih salah satunya aja mau yang mana gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk jadi perhatian, dokter pus atau teman baca yang muncul sekarang itu hanya untuk latihan ya. Jadi bukan untuk mengikuti tantangan. Karena tantangannya itu masih berlangsung, akan berlangsung tanggal 27 Oktober ya kayak. Ya, jadi tanggal 27 Oktober itu nanti baru muncul banner yang kalian isi sesuai dengan tantangan yang tersedia. Untuk sekarang hanya dummy-nya saja. Jadi kalian itu klik hanya untuk latihan biar kalian nggak asing dengan tampilannya, cara mendaftarnya seperti itu. Iya, betul. Di aplikasinya sudah ada bannernya, tapi hanya untuk latihan saja, tidak untuk langsung mengikuti tantangannya. Tantangannya itu dimulai dari 27 Oktober hingga 9 November gitu. Kalau jika belum ada, tinggal digeser aja pada bannernya, nanti akan tertera di situ. Banner Nah, baca kalian bisa Jakartanya. geser nih di Ya, sini. nah seperti itu, digeser saja.
Kita klik yang baca Jakarta, aku dan imajinasiku. Nah, betul yang itu. Untuk aplikasinya itu gratis, Jack Litera. Ada juga pertanyaan dari SMPN 183. Adakah batas jumlah siswa per sekolah? Tidak ada ya, Bapak Ibu. Bisa diisi sebanyak-banyaknya, boleh diikuti oleh sebanyak-banyaknya. Mau satu sekolah, mau mengikuti Baca Jakarta juga bisa. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah, oke, dari Amanda ya, apakah ada YouTube-nya? Untuk sosialisasi ini nanti akan kami share melalui media sosial kami di YouTube dan info-info terkait Baca Jakarta juga akan kami share di media sosial kami di Instagram di @JKT_pusat. Oke, jangan lupa di-follow ya adik-adik semua ya, agar dapat mengikuti info-info terkini tentang Baca Jakarta dan kegiatan-kegiatan kami lainnya. Ya, di-follow dulu ya sekarang ya. Jangan lupa. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau mau langsung open mic? Boleh juga melalui kolom chat. Record Zoom-nya akan kami share juga di YouTube kami ya, Bapak, Ibu. Untuk Bu, PDF, selamat siang Bu. ya, Ya silakan maaf, Bapak. ya maaf saya nggak masuk on cam nih, lagi ada gangguan. Bu, mau tanya, itu tadi saya cek kalau nggak salah tuh pesertanya yang pasti ikut tuh dibatasi 100 ya? Benar ya Oke. Bu? Yang 100 itu hanya untuk yang mendapat goodie bag dan e-sertifikatnya saja, Bapak. Gitu. Nanti Nah, dari pesertanya akan diambil 100 orang yang terbaik. nah 100 orang terbaik. Ini misalnya Bu, misalnya nih, ternyata lebih dari 100 dan semuanya terbaik. Misalnya contoh, ada 4.500, ternyata sampai 200 tuh terbaik itu. Itu bagaimana Bu? Biar biar ya adil atau bagaimana gitu. Itu gimana, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Oke, kita akan undang pustakawannya untuk silakan Ibu Imei. Disampaikan lagi sama ibu mau Ini Bapak dari mana Pak? udah urape pedes banget. Dengan Bapak siapa Boleh tolong maaf? dilihat? Ya, ya, Bu, saya Andre dari Penabur, Bu. Pak Andre? Yes, Iya, betul. dari Penabur saya. Iya. Oke, baik Pak Andre dari Penabur. Kami jawab ya Pak Andre. Betul, memang ini terbuka untuk seluruh em, masyarakat di seluruh Indonesia bahkan ya, bukan hanya di DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi kami di Jakarta Pusat khususnya akan memberikan apresiasi sebanyak 100 goodie bag itu untuk yang terpilih yang paling konsisten dan paling cepat. Misalnya dari 4.000 peserta yang ikut di Jakarta Pusat, ternyata ada yang konsisten 14 hari itu 1.000. Tapi tentunya dari 1.000 itu ada yang paling cepatnya dari 1 sampai 100. Nah, itu yang kami ambil, Pak. Karena kita by system, jadi nanti sistem akan mencari siapa yang paling cepat mengikuti tantangan Baca Jakarta ini. Begitu, Pak. Sudah terjawab? Sudah, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang ingin bertanya kembali? Oke, ada yang bertanya juga media sosial kami di Instagram, yaitu perpusjkt_pusat. Sambil saya cek dari
kolom chat ya, Rifa. Oke, Ada yang silakan bertanya Ibu. dari Fauzan SMP Taman Siswa Kemayoran. Selamat siang menjelang sore Kak, izin bertanya, apakah buku yang dibaca harus dari Perpustakaan Jakarta atau boleh dari milik sendiri? Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya pada sosialisasi, koleksi bahan bacaan bisa didapat dari manapun, baik koleksi pribadi, semisal punya perpustakaan pribadi, atau bahan bacaan sendiri di rumah masing-masing itu silakan. Atau misalnya rumahnya dekat dengan R. Petra, mau pinjam atau baca buku di perpustakaan R. Petra itu juga boleh. Atau misalnya mau pakai aplikasi seperti Jakarta atau Ipusnas atau Let's Read yang bisa diunduh, itu juga boleh. Diperkenankan Bapak. Jadi tidak harus koleksinya dari Perpustakaan Jakarta, bisa dari manapun. Baik Ibu. Ada juga yang bertanya, Ibu dari Ada lagi yang ini lain? SDN Duri Pulo 03. Jika kita sudah ada aplikasi Jack Litera yang lama, apakah perlu mengunduh ulang lagi Jack Literanya? Tidak perlu ya Ibu ya, karena sudah ada akun Tidak Jack perlu, Literanya. betul. Mm, Kita Ya, memakai saja yang lama. Oke. Dari koleksi karya raya juga boleh Kak? Boleh ya Ibu ya? boleh, Hmm, boleh. Apa saja? Sebetulnya kegiatan Baca Jakarta ini karena setiap harinya punya tantangan yang berbeda-beda, sekaligus menjadi wadah buat para peserta yang ikut untuk membiasakan mereka menulis, untuk membiasakan mereka membaca. Jadi terbentuk em, semacam budaya membaca gitu ya di entah di rumah, di sekolah dan di lingkungan pertemanan. Jadi koleksi bisa diambil dari manapun. Betul. Ada Ada, lagi yang lain? ada lagi yang ingin bertanya? Untuk tutorial pendaftaran juga ada di YouTube. Memang ini adalah tutorial dari yang sebelumnya, tapi relatif sama. Tapi nanti juga sosialisasi ini akan kita share juga di YouTube kami, begitu ya, Betul. Kak Rival dan Kak Betul, Farid. betul. Dan itu juga sudah ada di kolom chat yang bagian mengulik Baca Jakarta. Ada informasi tentang Baca Jakarta, ada tutorial pendaftaran di YouTube dan infografisnya. Silakan dilihat Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir dan adik-adik peserta semua juga silakan mengisi. Tadi juga kita lihat ada yang secara bersama-sama tuh seperti nobar, ada banyak sekali anak-anak yang ikut. Boleh diisi daftar hadirnya satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk media sosial Instagramnya Baca Jakarta ada di @bacajakarta tanpa spasi, @bacajakarta. Dan untuk akun media sosial Instagramnya Sudin Pusip Jakarta Pusat @perpusjkt_pusat, @perpusjkt_pusat. Nanti dibantu diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, adik-adik semua, apa sudah cukup jelas dari penjelasan teknisnya Kak Farid nih? Kayaknya banyak-banyak adalah ini ya, peserta-peserta yang sudah terbiasa ikut juga gitu ya, selain juga mungkin ada pendatang-pendatang baru. Iya benar Bu. Sepertinya sudah pada hafal dan sudah tahu ritme dalam Baca Jakarta ya Bu. Karena acaranya setiap Iya, tahun. iya. Hmm. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu, Bapak? Untuk informasi media sosial sudah kita informasikan juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Jika sudah cukup jelas, barangkali bisa kita sudahi sosialisasi pada sore hari ini. Oke, baik Ibu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, informasi update juga akan kami sampaikan secara paralel dan secara bertahap di media sosial kami. Nanti
juga akan ada informasi lanjutan setelah sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 ini di media sosial kami. Sekali lagi kami sampaikan di @perpusjkt_pusat. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik bisa terus mengecek informasi baik itu kegiatan Baca Jakarta maupun kegiatan kami lainnya dalam akun media sosial tersebut. Dan ada juga akun YouTube kami juga bisa dicek di sana. Oke. Kami rasa sudah cukup Bapak Ibu untuk sore hari ini. Terima kasih sekali atas atensinya pada sore hari ini. Kami tunggu partisipasinya, peran serta Bapak Ibu dan adik-adik semua dalam kemeriahan Baca Jakarta 2 di tahun 2025. Apresiasinya juga kami tunggu untuk Bapak Ibu sekalian pada 20 November nanti. Selamat berpartisipasi, selamat mengikuti tantangan Baca Jakarta, jadilah yang terbaik dan terus gerakan literasi di lingkungan kalian masing-masing. Semangat selalu, salam sehat, salam literasi. Kami kembalikan kepada Mbak Rifa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Imei. Baik, sebelum saya mengakhiri kegiatan Zoom pada siang hari ini, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Farid. Baik, kita mungkin ada tambahan sedikit yang perlu diperhatikan adalah saat mengisi daftar kalian harus pastikan dan kembali kalian masuk ke data administrasi Jakarta. Karena kalau kalian tidak memasuki data tersebut, data kalian tidak akan terdetek di perpustakaan kami, di perpustakaan data pusat. Mungkin kalian akan merasa kesehatan, timur, dan seterusnya. Nah, jika kalian juga masih duduk di bangku sekolah, kalian cukup mengisi dengan asal sekolah kalian. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan saat kalian mendaftar undangan Baca Jakarta agar bisa terpilih menjadi 100 peserta terbaik Baca Jakarta di Jakarta Pusat khususnya. Mungkin itu aja Kak Rita. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farid. Baik Bapak Ibu dan seluruh tempat baca, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara Zoom ini berlangsung. Saya selaku pembawa acara hari ini dan seluruh panitia pamit undur diri. Semoga acara Baca Jakarta tahap 2 tahun 2025 ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.